Ada Iren, udah sampai sana doang. Cuman segitu yang hadir. Ada AA, ada II, ada UU, ada EE, ada OO. Cuman segitu doang. Bijir, ada Ilham juga. Iya, Ilham, Ilham udah di absen ya, Ilham. Udah di absen ya. Ini udah di record belum? Udah di record belum? Bentar, bentar. Boleh buka ini nggak sih? Oh ya, lagi share screen ya. Udah ada, udah ada, udah ada. Emang udah ada. Oh ya, udah ada, udah down ya berarti ya. Udah nggak sih? Udah aman ya sih? Harusnya udah aman ya sih? Udah aman, udah aman. Udah aman belum, Mas Hanupis? Mas Hanupis udah aman belum? Udah aman sih harusnya ya nggak sih? Udah aman belum, Mas? Udah ada. Harusnya aman sih, harusnya. Kita nunggu confirm dulu. Udah dikonfirm langsung saja. DWU sampai sahur ya ini. Waduh, sampai sahur. Kita mau tidur, Pak. Tidur adalah bagian dari belajar juga. Progres dari belajar juga. Bener gak, guys? Tapi jangan kebanyakan juga tidurnya. Jangan kebanyakan juga tidurnya. Buset. Itu namanya bukan progres kalau kebanyakan. Ini ada suaranya nggak sih, guys? Dari tadi gua ngomong emang nggak ada suaranya? Ada. Ada Kak Aul. Kak Aul. Kak Sela. Ada. Tuh ada. Itu kayaknya di Diven nggak sih? Diven. Kalau nggak, coba restart DC-nya. BTW, kalian udah pada makan makanan yang kalian pengen banget belum sebelum mau Ramadan kan? Biasanya kan kayak makan mie pas sahur kayaknya nggak terlalu bagus nggak sih? Atau nggak makan apa ya? Yang berminyak-minyak biasanya. Oh, munggahan, iya munggahan. Kalau kata orang Jawa Barat ya, munggahan. Mau seblak level 10, gila banget. Munggahan. Kalau munggahan pakai apa biasanya? Pakai munggahan tuh apa sih? Pakai ayam, pakai nasi liwet ya, kayak gitu ya. Hamin 3 tumpengan. Oh, MBG. Udah, aku tadi baru makan misoa. Misoa itu apa? Jujur nggak tahu. Tadi puasa, terus pengen coba ubi cilembu campur yogurt, tapi ternyata nggak suka. Oh, yang viral itu ya? Emang katanya teman gua bahkan ngomong mirip banget sama cheesecake. Tapi tahu nggak sih Bang Ucup yang di TikTok itu tuh nggak mirip katanya. Katanya sih kayak gitu. Yang viral itu kan. Mau makan hungry. Hungry itu apa? MBG. Malah nggak enak. Sebenarnya aku habis nyobain ini juga. Nggak mirip. Tapi kenapa kata temen gue mirip banget ya? Bahkan mirip banget sama cheesecake katanya. Katanya sih kayak gitu. Nanti puasanya di UGD. Tergantung yogurtnya cenah. Oh, harusnya yogurtnya apa? Harusnya yogurtnya apa? Kalau boleh tahu. Ini hmm, udah di record belum sih? Nggak bisa ini lagi. Aduh, telat nggak? Belum mulai kok. Udah sih harusnya ya nggak sih? Ini sampai jam berapa? Ini cuman bahas, nggak cuman tipis lah kita bahasnya gitu, nggak banyak gitu. Soalnya soal kombinatorika tuh pada mirip-mirip gitu cara ngerjainnya ya. Jadi kalau misalkan bisa ngerjain satu teks, caranya mirip banget, cuman beda angka doang. Harusnya sih gitu ya. Kayak kalau kalian lihat udah turun airdrop kaidah pencacahan belum? Udah turun airdrop kaidah pencacahan belum? Kalau udah, itu kan ada ya. Ya, gue lupa jujur soalnya kayak gimana. Tapi seingat gue ada yang jalan utara selatan sama satu lagi gitu. Nah, itu kayak itu tuh sebenarnya cara ngerjainnya sama nggak sih? Tapi beda beda apa namanya? Beda angka doang dan beda cerita.
Ya kan? Bener nggak? Jujur pusing ngerjainnya. Nanti kita bahaslah di sini, semoga nggak pusing lah ya setelah di sini. Semoga ini udah belum sih? Ini nggak ada kelarinya, udah ada akunnya? Oke, udah. Oke. Udah langsung saja ya berarti ya, kalau udah aman. Bilang aman, iya dong, tolong bilang aman dong. Aman sih harusnya, Pak. Ya nggak sih? Eh, oke. Oke lah, aman ya harusnya. Oke lah, udah ngabarin kok, gas mulai. Oke. Nah, di sini bakal bahas soal asli. Bentar, kok nge-lag ya? Lah, delay. Nge-lag. Kenapa nge-lag? Oh, on cam. Sorry banget. Izin mematikan cam karena seperti biasa delay. Izin banget. Izin. Izin. Bentar. Nah, udah nggak. Nggak delay ya? Aman ya? Aman nggak? Aman, oke. Aman, oke. Ini kita bahas dulu materi permutasinya, tapi dari contoh latsol doang ya. Kalau misalkan kalian pengen banget secara 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 materi banget, bisa nonton playlist. Kalau nggak di kelas harusnya di kelas sudah dibahas belum permutasi. Kalau udah bisa nonton recordnya. Bisa di playlist juga ada playlist PM, di playlist PM ada gitu. Nah, udah ya, berarti udah aman sih harusnya materi permutasi. Nah, sebenarnya kita satu soal aja lah tipis gitu permutasi. B, C, D, E, F adalah calon ketua kelas, wakil ketua kelas, dan bendahara. Wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris ya, sorry, ada sekretarisnya. Dan sekretaris. Banyak susunan inti yang mungkin adalah, kalau misalkan kayak gini, adalah kita bisa pakai filling slot juga kan? Berarti gimana kayak gini? Bentar. Kita di permutasi itu sebenarnya kita bisa pakai filling slot. Kenapa? Nih, kita lihat ya. Magicnya filling slot di permutasi. Jadi kita bisa pakai kotak-kotak kayak gini doang. Terus kan ada jabatannya ya. Jabatannya tuh ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Jadi kita buat kolom lah. Misalkan ini ketua kelas, ini wakil ketua kelas, WK, ini bendahara, B, ini sekretaris. Calonnya tuh ada si A, si B, si C, si D, si E, si F. Bener gak? Calonnya ada si A, si B, si C, si D, si F. Gitu, bener gak? Nah, berarti misalkan yang dipilihnya tuh ketua kelas duluan. Berarti ada enam cara memilih ketua kelas, yaitu ada bisa milih A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E, bisa F. Bener gak? Sampai sini aman gak? Ada 6 cara jadinya untuk memilih ketua kelas. Kenapa? Misalkan si A-nya terpilih jadi ketua kelas, si A-nya terpilih jadi ketua kelas nih, si A-nya terpilih ketua kelas. Karena ada 6 cara, kita tulis di sini 6. 6 cara. Bisa si A, bisa si B, bisa si A, bisa si B, bisa si C, bisa si D, bisa si E, bisa si F gitu. Nah, terus wakil ketua kelasnya gimana? Wakil ketua kelasnya adalah ketua kelas dikurang 1 kan. Jadinya 5. Kenapa 5? Misalkan yang terpilihnya si A, yang terpilihnya si A. Berarti ini tuh si B, si C, calonnya si D, si E, si F. Jadi ada 5 cara memilih. Terus dikurang 1 ke bendahara. Dikurang 1 lagi karena terpilih ya. Jadi di wakil ketua kelas. Ini 4 jadinya. Ini 3. Kenapa kayak gitu? Nah, misalkan si A ini, nah ini tuh dikali. Dan permutasi itu misalkan nih kayak gini. Urutannya ya, A, B, C, D ini tuh sama dengan A, B, D, C. Sama atau tidak ini? Kalau misalkan urutannya seperti ini.
Urutannya seperti ini tuh sama atau tidak? Untuk misalkan dari kiri itu ketua kelas ya. Beda ya? Berarti A, B, C, D itu tidak sama dengan A, B, D, C. Ini tuh tidak sama dengan. Jadi gimana? Kalau misalkan si A-nya nih yang jadi ketua. Nah, ini tuh berpasangan misalkan sama B atau sama C atau sama D atau sama E sama F ya. Nah, ini tuh bakal berbeda hasilnya dengan B tuh berpasangan sama misalkan B-nya yang terpilih ya. Misalkan B-nya yang terpilih di ketua kelas. B-nya yang terpilih di ketua kelas. Ini berarti jadi A. Nah, B itu akan berpasangan dengan A itu berbeda walaupun kan B sama BA itu sama harusnya sama AB kan gitu. Kalau pakai 6 permutasi 4 bisa aja. Nah, di sini kan berarti nih kayak gini ya. Berarti udah sampai sini. Ini tuh berarti dikalikan. Kenapa dikalikan? Karena kejadiannya terjadi secara bersamaan. Bener gak? Ketika memilih ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara dan sekretaris itu tuh terjadi secara bersamaan. Berarti dikalikan, bener gak? Bener gak sampai sini? Jadinya 6 kali 5 kali 4 kali 3. Jadi 30, 120, 360. Ada 360 cara memilih. Benar ya? Ada 360 cara memilih. Bentar, tulisnya di sini. Ada 360 cara memilih. Gitu. Nah, terus kita sebenarnya dapat menemukan pola lagi. Ini tuh bisa jadi pola permutasi, pola filling slot tuh. Ini bukan secara ilmiahnya ya, tapi bisa kayak gini. 6 kali 5 kali 4 kali 3 itu adalah 6 faktorial kan? Yang dibagi dengan 6 dikurang 4 faktorial. Jadi hasilnya 4-nya tuh apa? 4-nya tuh yang dipilih. Cara memilihnya ada ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. 6-nya tuh apa? 6-nya tuh calon yang dipilih. Jadi A, B, C, D, E, F gitu. Jadinya 6 faktorial tuh 6 dikali 4, dikali 5, dikali 4, dikali 3, per 6 dikurang dikali 2 faktorial, 2 faktorial. Habis kan? Jadi hasilnya sama gak? 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Berarti filling slot itu sama dengan permutasi gak? Filling slot itu sama dengan permutasi gak? Kalau kayak gitu. Sama, berarti ketika ada permutasi kita bisa hitung pakai filling slot juga ya? Kalau kayak gitu. Nah, di sini dapat ketemulah polanya gitu. Banyaknya calon yang dipilih itu sebagai N, tempat dipilih atau ya tempat dipilihnya sebagai R, jadinya N faktorial per N min R faktorial sama dengan P permutasi N mengambil sebanyak R. Dan R itu tidak boleh lebih dari jadi R itu harus kurang R itu kurang dari atau sama dengan N gitu. Kenapa? Misalkan kayak gini nih, misalkan ini tuh ada ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, ketua umum, misalkan ketua apa gitu. Ada 7 jabatannya. Ada 7 jabatannya. Tapi cuman ada stoknya orangnya 6. Bisa gak itu? Bisa gak? Jadi kekurangan orang ya, bener gak? Bener gak? Jadi kekurangan orang. Nggak bisa ya? Jadi kekurangan orang. Jadi banyaknya calon yang akan dipilih itu harus banyaknya tempat untuk dipilih kayak ke jabatan atau apapun gitu. Itu tuh harus kurang dari banyaknya yang dipilih, banyaknya calon yang dipilih gitu. R kurang dari atau sama dengan N gitu. Oke, sampai sini aman gak guys? Sampai sini. Sampai sini aman gak? Aman. Anjir, tumpah air. Bentar. Sorry toxic, bukan toxic sih itu. Aman. Nah, lanjut ke peluang.
Kita bahas peluang tipis aja lah ya, supaya ini. Kita bahas peluang tipis di soal doang. Berapa peluang munculnya mata dadu yang kurang dari 4 pelempar dadu 6 sisi? Peluang munculnya mata dadu. Peluang itu dinotasikan sebagai peluang ya. Peluang misalkan kejadiannya kejadian A gitu. Peluang untuk kejadian A. Munculnya mata dadu kurang dari 4. Kurang dari 4 tuh berarti ada apa aja? Ada 1, ada 2, ada 3 ya. Dadunya 6 sisi gitu. Jadi peluang A tuh gimana? Peluang A adalah kemungkinan kejadian A, NA per NS-nya tuh apa? Seluruh kemungkinan terjadi. Nah, kemungkinan kejadian A tuh apa? Yang diinginkan kemungkinan kejadian A-nya. Yaitu 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 sisi ya. Ada 3 mata dadu yang kurang dari 4. Jadinya 3 nih kemungkinan kejadian A-nya. Terus seluruh kemungkinan terjadinya apa? Seluruh kemungkinan terjadinya 6. Seluruh kemungkinan terjadi ini sebagai NS. Semestanya. Keseluruhan gitu. NS-nya tuh. Seluruhnya dibawa. Nah, ini 6. Berarti apa? Ini jadinya 1/2 ya. Gitu. Dan ada fun fact lagi. Kemungkinan kejadian A itu tidak boleh atau kurang dari atau sama dengan kemungkinan kejadian S ya. Dan hasil peluang itu di antara intervalnya di antara 0 kurang dari atau sama dengan peluang A kurang dari atau sama dengan 1. Kenapa 1? Karena kalau 1 tuh udah pasti terjadi. Kalau 0 udah pasti nggak terjadi gitu. Jadi udah pasti peluang tuh bentuknya berupa koma atau pecahan. Pokoknya kurang dari 1, kurang dari sama dengan 1, atau kurang lebih dari sama dengan 0. Kalau misalkan dalam persen gimana? 0% kurang dari sama dengan peluang. Kurang dari sama dengan 100% gitu. Aman nggak sampai sini? Kita bahas tipis aja lah ya. Biar masuk ke soal. Aman, nggak ada yang mau nanya. Aman ya berarti. Ada suara nggak sih? Ada kok, Kak Amora. Aman, aman. Aman, oke. Aku bolak balik masuk kok nggak ada suaranya. Itu bantu dong guys, tolong. Tolong dong bantu yang ngerti. Nah, terus lanjut ke soalnya nih. Kita lanjut aja langsung ya ke soalnya. Lanjut nggak sih ini? Lanjut ke soalnya ya. Katanya di sini, ini soal asli SNBT real ini. Real katanya sih. Gak tahu bener apa kagak, soalnya gue nggak nemu deh soal yang ini. Bukan soal teks gue. Ini soal day one. Tahu gak ya? Ini soal day one, bener gak? Day one. Day one 2025. Bener gak? Day 3 B. Nah itu, keluar dari aplikasi terus masuk lagi coba. Oke, kita baca soalnya. Soalnya aku day 3 PM soalnya kayak ini deh. Oh iya. Oke, oke. Tapi di PDF tuh day 1, day 5 juga nggak sih? Berarti sama ya? Iya, iya, iya. Menarik. Oke, lanjut. Temuan katanya di sini, pertemuan keluarga RT 11 dihadiri oleh 15 laki-laki dan 10 perempuan. Pada pertemuan ini setiap keluarga diwakili 1 orang. Oke, diwakili 1 orang.
Salah satu agenda pertemuan tersebut adalah memilih pengurus RT baru yang terdiri atas ketua, bendahara, dan sekretaris, katanya. 3 calon diambil di antara yang hadir. Pemilihan dilakukan secara acak. Berarti totalnya ada 25 orang ya? Dari 15 laki-laki dan 25 orang perempuan. 25 orang. Ditanyakannya apa? Ditanyakannya, katanya, banyak cara terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan. Sekretaris perempuan. Jadi gimana? Jadi kayak gini, katanya tadi cara terpilihnya pengurus, sekretarisnya harus wajib bin kudu perempuan. Kita bisa pakai filling slot tadi gitu. Kita bisa pakai filling slot tadi ya berarti ya. Kita bisa. Emang udah pernah dibahas ya? Sorry deh, gue nggak tahu jujur, tapi ya udahlah. Mirip. Oh, iya deh, kayaknya pernah dibahas berarti. Oh, anjir, udah masuk permutasi ya berarti. Cepet juga. Nah, katanya di sini, misalkan ini kita kolom yang kotak yang ini sebagai ketua, ini sebagai bendahara, ini sebagai sekretaris. Nah, sekretarisnya harus perempuan. Berarti sekretarisnya didahulukan, bener gak? Sekretarisnya didahulukan. Kenapa? Karena kalau misalkan sekretarisnya entaran, bisa jadi itu tuh nanti diambil satu gitu perempuannya. Jadinya belum tentu 10 orang gitu. Jadi sekretarisnya didahulukan. Sekretarisnya berapa? 10 orang. Nah, terus ketua dan bendaharanya berapa dong? Kalau misalkan kayak gitu. Karena sekretarisnya udah diambil satu, udah diambil satu, udah diambil satu untuk perempuan, untuk perempuan, ketuanya kan nggak ada syarat ya. Jadi ketuanya itu adalah laki-laki plus perempuan. Laki-lakinya 15, tapi perempuannya udah diambil satu untuk sekretaris. Jadinya 15 ditambah 9 alias 2, 2, 24 ya. 24 untuk ketuanya gitu. Untuk ketuanya yaitu 24 karena diambil satu dari sekretaris ini, diambil satu gitu. Jadinya 24 kan harusnya 25 ya totalnya. Diambil satu gitu, harus diambil satu dari sekretaris. Nah, udah kayak gitu bendaharanya berapa? Bendaharanya 23. Karena diambil lagi satu untuk ketuanya. Untuk ketuanya gitu. Jadi ini tinggal kita kalikan 24 dikali 23 dikali 10. Jadi berapa? 24 kali 23. Aduh, tolong hitungin dong guys. Ada yang bisa gak? 24 kali 23, 20 dikali 552 ya? 552. Dikali 10. Ini berarti 5.520. Jadi jawabannya yang B. Kenapa gue pakainya yang filling slot? Karena menurut gue lebih cepat aja gitu. Dan kalau permutasi kan 10P1 dikali 24P2 gitu. Kasih yang permutasi. Kalau yang permutasi sama aja sih sebenarnya. Hasilnya bakal sama kok. Kalau mau yang permutasi kayak gini. 10 permutasi 1 dari sekretarisnya dikalikan dengan 24 permutasi 2. Jadi hasilnya bakal 10 permutasi 1 itu 10. Ini bakal 24 kali 23. Kalau harus rumus permutasi atau kombinasi. Permutasi atau kombinasi itu biasanya kayak gini. Kalau misalkan permutasi, itu tuh ada khususnya gitu. Disuruh ini, disuruh itu, menyusun lah. Intinya permutasi itu harus menyusun. Kalau kombinasi itu diacak. Jadi permutasi itu diacak. Biasanya kalau misalkan di jabatan itu tuh permutasi biasanya. Tapi ada juga yang kombinasi kok milihnya. Tapi biasanya kalau misalkan disuruhnya nyusun gitu, kayak ini kan nyusun sekretarisnya harus perempuan ya. Ini tuh sama aja. Sekretarisnya harus perempuan berarti itu disusun kan.
Kalau disusun itu tuh berarti permutasi biasanya. Gitu. Aman nggak, Kak Macaholik? Nyusun sama dengan permutasi diacak. Iya, kalau nyusun sama dengan permutasi. Kalau misalkan kombinasi itu nggak ada ketentuannya lah gitu. Kalau permutasi itu pasti ada ketentuannya. Harus diiniin dulu, harus diituin dulu. Biasanya kayak gini. Contoh soalnya ya. Ini contoh soal dari SNBT, ini tuh yang permutasi gitu. Yang ada syaratnya. Ada syaratnya tuh biasanya permutasi. Kalau kata Babeh dulu, permutasi itu asu. Kenapa? Atur susun. Gitu. Permutasi itu asu. Permutasi itu sama dengan asu. Asu itu apa? Atur susun maksudnya. Atur terus susun gitu. Kata Babeh dulu gitu. Atur susun, bukan kasar. Bukan kasar, izin. Sorry Katia, sorry. Bukan kasar. Jelasin aja ke ayahnya gitu. Ini lagi belajar kok gitu. Bukan bukan kasar kok gitu. Jelasin gak sih ke ayahnya? Maaf ya ayahnya Katia, maaf. Bukan kasar ya ayahnya Katia. Ini emang materinya supaya lebih mudah diingat oleh anak muda, Kak. Ayahnya Katia, izin. Supaya lebih mudah diingat anak muda gitu. Kan kalau anak muda kalau nyentik-nyentrik gitu lebih mudah diingat kan? Izin. Bukan El ngeles, kocak, emang beneran. Aman nggak sampai sini? Ada yang mau bertanya nggak? Soalnya ini tuh menurut gua kalau nomor satunya bisa aman banget lah gitu. Kalian aman banget. Kita aman banget lah kalau soal nomor satunya bisa. Aman ya? Ada yang mau bertanya nggak? Ini last nih tanya. Oke, aman ya semua ya? Aman ya? Lanjut. Oke, paham. Oke. Teksnya masih sama. Terus katanya ini nomor 2, untuk memeriahkan suasana pertemuan, dipilih 4 orang untuk menyanyi. Peluang terpilih keempatnya perempuan adalah dipilih 4 orang untuk menyanyi. Aduh, menyanyi. Peluang terpilihnya keempatnya perempuan. Gitu, keempatnya perempuan. Ini ada disuruh nyusun nggak? Ini pakai kombinasi atau permutasi? Karena kan nggak disuruh nyusun apa-apa ya. Tapi ada cuman disuruhnya perempuan. Berarti kombinasi, bener nggak? Kenapa kombinasi? Karena kita di sini nggak ada nyusun apa-apa. Jadi peluang A ini kemungkinan kejadian A, seluruh kemungkinan terjadi. Kemungkinan kejadian A-nya apa? Kemungkinan kejadian A-nya tadi katanya mau diambil tuh 4 orang untuk menyanyi. Tapi keempatnya harus perempuan. Berarti kalau pakai kombinasi 10 kombinasi 4 ya? Bener gak? Per seluruh kemungkinan terjadi. Seluruhnya berapa? Seluruhnya tuh berarti bukan perempuan doang, bener gak? Itu tuh ditambah laki-laki. Karena kan NS tuh seluruh kemungkinan terjadi. Aman gak sampai sini? Jadi berapa? Jadi 25 kombinasi 4. Gitu. Jadi ini jadi berapa? Jadi 10, aduh, 10 min 4, 4 faktorial. Kenapa 25 kombinasi 4? Jadi gini, Kak. Coba nih. Bisa gak gitu sih nggak sih itu PP-nya?
Ini tuh NS tuh apa sih? Kita harus tahu dulu definisi NS dari sebuah peluang. Peluang itu NS itu adalah apa? NS itu adalah seluruh kemungkinan terjadi. Seluruh kemungkinannya terjadi gitu. Keseluruhannya gitu, semestanya. Seluruh kemungkinan terjadi. Itu tuh NS. Jadi kalau seluruh kemungkinan terjadinya adalah apa? Dari 25 orang ini diambil 4 ya, secara acak, benar gak? Dari 25 orang ini, kan ini 25 orang ya. 15 laki-laki plus 10 perempuan, 25 orang. Ini tuh diambil secara acak 4 orang gitu. Makanya seluruh kemungkinan, makanya 25 kombinasi 4. Gitu, aman nggak? Aman nggak guys? Aman, oke. Jadi ini tuh berapa? Bentar. 25, 25 faktorial per 10, 25 dikurang 4, 3 faktorial. Ini faktorial, jangan lupa. 4 faktorial ya. Sama dengan 10, 9, 8, 7 per faktorialnya bisa dicoret gak? Bisa, bisa. 4 kan ini dari ini ya. Kan ini 6. Bentar, jangan dilewat ya. 6 faktorial dikali 6 faktorial. Kan ini 4 faktorial ya. Tetap 4 faktorial. Bentar, kita deketin deh. Per 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 dikali 21 faktorial per 25 kurang 4 kurang 4 tuh jadi 21 ya. Berarti 21 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi kan ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Ini sebenarnya, aduh, kita pindahin dulu deh. Kita pindahin dulu tipis ke sini. Kan ini berarti hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 4 faktorial per 25 kali 24 kali 23 kali 22 per 4 faktorial. 4 bisa dipecah nggak sih Bang? Jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya dari faktorialnya. Benar nggak? Benar nggak? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Benar nggak? Gimana sih? Benar. Nah, tapi di sini sebenarnya kita kali 4 faktorial aja kedua ruas. Karena kan sama ya, 4 faktorial. Jadi hasilnya, jadi hasilnya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 per 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 gitu. Aman nggak? Sampai sini aman nggak? Jadi penyebut dan pembilang kita kalikan dengan 4 faktorial aja. Karena kan sama ya. Nggak perlu di KPK-in. Makanya sama ya. Di penyebutnya dua-duanya. Aman. Nah, terus nggak amannya di mana? Di ngitungnya. Nggak amannya di ngitungnya. Nggak amannya di ngitungnya. Bentar, kita ngitung dulu. Izin ngitung dulu ya. Hmm, salah. 2, 5, 3, 1, 3, 11. Udah ya? Sampai sini doang ya? Bener nggak sih? 3 dikali 7 per 5 dikali 23 dikali 11. Bener nggak? Udah prima semua kan? Ya, harusnya iya sih. 3 kali 7, 21 per 5 kali 23 kali 11, 55 kali 23.
55 dikali 23. 55 dikali 20, 1100. Bentar. 1265 ya? Bener gak? 1265. Bener gak? Bener gak? Izin. Jadi jawabannya yang C. Bener gak guys? Anjay. Sebenarnya tapi ada satu cara lagi sih, tapi ini caranya sedikit sesat lah ya. Caranya sedikit sesat tapi benar jawabannya. Caranya sedikit sesat. Tapi ini tuh kayak case-nya tuh baru bakal salah di yang syaratnya nyarat banget gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan pakai permutasi hasilnya bakal sama kayak yang ini. Kalau pakai permutasi ya hasilnya bakal sama yang ini misalkan. Hasilnya bakal sama kayak yang ini. Peluang kejadian A sama dengan 10 permutasi 4 per berapa ini? 25 permutasi 4. Jadi ini tuh 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali jangan langsung, sorry. 10 faktorial per 10 dikurang 4 faktorial 25 faktorial per 25 dikurang 4 faktorial. Ini tuh berarti hasilnya bakal 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. Bener ya? Per 6 faktorial per lagi. Aduh. 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 dikali 21 faktorial per 21 faktorial dari mana? Dari 25 kurang 4 faktorial ya. Jadi ini habis. Jadinya kan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 per 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22. Hasilnya sama ya? Ini kalau yang permutasi hasilnya sama kayak yang ini ya? Bener gak? Bener gak? Hasilnya sama. Ini tuh kebetulan aja kakak, atau emang ada yang kondisi yang bisa ditandai kalau pakai teori kayak gini. Nah, ini tuh kebetulan aja. Kebetulan karena apa? Karena nggak ada dua kemungkinan kejadian. Jadi kayak gini, kan ini sebagai NA ya. Ini sebagai NA ya. Kok bisa sama kak? Permutasi dan kombinasi kan beda karena gue nggak tahu kenapa. Karena samanya yang sama, yang persis ya. Karena kemungkinan kejadiannya satu nih. Kemungkinan kejadiannya satu. Nah, kalau langsung dibagi 4 faktorial nggak bisa kah dibagi 4 faktorial? Gimana tuh? Yang mana? Yang kombinasi apa yang permutasi? Ya, kalau peluangnya gabungan nggak bisa. Kalau misalkan peluangnya kayak gini, peluangnya ada di dalam peluang A tuh ada kemungkinan kejadian A plus kemungkinan kejadian, bisa aja sih, tapi kalau syaratnya banyak, itu nggak bisa. Gue udah pernah nyobain syarat itu nggak bisa. Misalkan ini tuh disuruh dua laki-laki milihnya gitu, ini satu perempuan. Ini tuh disuruhnya dua perempuan, satu laki-laki gitu. Nah, itu nggak bisa kalau misalkan syaratnya berbeda kayak gini, gitu. Iya, beresiko. Jadi, mending kalau misalkan pas ngerjain ya, mungkin kalau feeling kalian permutasi, boleh dulu dikerjain. Tapi kalau hasilnya nggak sama, dan kalian ada waktu lagi buat ngerjain kombinasi, ya silahkan. Tapi kan panjang ya, jujur. Jujur panjang. Aman nggak sampai sini? Ada yang mau bertanya nggak? Ini yang gua temukan aja ya, kasus yang gua temukan aja ya. Bukan, ini nggak tahu bener apa kagak. Tapi yang kasus yang gua temukan,
ini. Lanjut, lanjut. Nggak ada yang mau nanya? Serius? Nanya aja guys, kalau ada yang mau nanya. Udah aman bang, kata Ilham. Ilham nggak nge-PC gue sih jujur. Udah 7 hari lost kontak sama Ilham, nggak tahu kemana apa. Padahal setiap hari di good morningin. Kasus apa bang? Kasus apa? Kasusnya kayak nggak tahu sih, gue lupa di soal di bawah tuh ini, tapi kasusnya jadi ketika kayak banyak syaratnya lah gitu, banyak syaratnya, nggak jujur, sedikit risky lah. File coret-coretnya nanti dikirim kakak, dikirim soal recordnya di mana, soalnya telat masuk. Recordnya kan kita ini bukan kayak live stream gitu ya, jadi sistem recordnya nanti kalau diupload nanti bisa lihat di mana, di tracker gitu. Itu bisa 6 sama 21 kan dari pengurangannya kak, 6 sama 21. Oh iya, dari sini benar. Yang ini ya, 6 6 yang ini ya. Ini 6 yang ini dari 21, 6 yang ini dari 10 kurang 4 benar. 21 yang ini dari 25 kurang 4 benar. Benar Kak Vite. Tapi di saat dianjurkan pakai cara yang ini ya. Lebih baik pakai cara yang kombinasi ini. Meski lumayan panjang. Dianjurkan, asik dianjurkan. Kayak udah kayak dokter. Dianjurkan. Kak, kalau 10 penyanyi, 10 perempuan, maksud 10 penyanyi, 10 perempuan. 10 penyanyi, 10 perempuan. Jadi hasilnya satu per berapa dong? Kalau kayak gitu. Iya, satu per berapa dari banyaknya cara memilih. Ininya berapa nih? Yang 25 kali 24 kali 23 kali 22-nya berapa? Nah, itu bakal satu per 25 kali 24 kali 23 kali 22 gitu. Bang, bukannya pakai kombinasi ya? Iya, ini pakai kombinasi. Yang ini pakai kombinasi. Kalau yang ini cara yang salah tapi hasilnya bener gitu. Yang ini, oh ini kita disclaimer dulu. Ntar orang-orang pada ini. Cara salah, hasil benar. Cara salah tapi hasilnya sama. Gitu. Karena nggak syaratnya cuma satu gitu. Tidak direkomendasi untuk dicoba di UTBK. Nggak tahu lah. Atur aja lah sama kalian. Gua nggak terlalu nggak mau nyaranin apa-apa kalau misalkan ini. Tapi menurut gua paling safety sih kalau misalkan menurut kalian itu kombinasi boleh dicoba gitu. Paling safety ya kalau di soal yang kayak gini. Karena kan nggak ada disusun-susunnya kan. Kalau permutasi kan disusun ya. Karena kan nggak ada disusun-susunnya. Suka-suka aja lah. Tapi sebenarnya kalau kalian udah paham kenapa ini bisa benar, sebenarnya ini adalah cara yang cepat. Bukan cara cepat, cara yang lebih efisien. Lebih enak pakai kombinasi preferensi, itu berarti enak atau tidak enak adalah preferensi. Cara efisien, bukan cara cepat. Tolong ya. Tolong ya, kalau nanti gue jualan rumus cepat, jangan lupa beli. Yeay. Rumus cepat kita ubah subjek-subjek aja. Tetap harus dijabarin satu-satu. Iya, tetap. Enggak sih, kalau kalian udah paham patternnya permutasi ya. Patternnya permutasi itu sebenarnya kayak filling slot. Jadi kalau misalkan diambilnya 4 berarti cuma sampai 4. Misalkan 10 diambilnya 4 berarti 10, 9, 8, 7. Ini tuh permutasi, udah jadi permutasi. Kalau 10 permutasi 4 ya. Kalau misalkan mau pakai permutasi ya. Permutasi itu adalah lebih gampang lah, nggak usah dibagi lagi. Ini tuh udah permutasi. Nggak usah per lagi kan sebenarnya. Tapi kan kalau misalkan kalian udah paham banget lah ya sama permutasi gitu. Kalau udah paham banget, menurut gua permutasi
lebih cepat, nggak tahu kenapa. Gara-gara permutasi itu sebenarnya cuma nulis-nulis aja nggak usah dibagi, gitu. Terus kenapa nggak ada suaranya mulu ya? Intinya nggak bisa seperti itu sih, tergantung soal sih menurut gua. Jujur Bang Epoy, menurut gua tergantung soal kayaknya ya. Kayaknya tergantung soal deh. Nggak tahu ya sih. Tapi bakal sama aja kok. Kalau yang dibaginya sama gitu. Gue udah ngulik Bang cara efisiennya gitu. Tapi di soal nomor 4 nanti bisa pakai permutasi juga kok. Itu kalau kalian paham materinya aja. Kalau kalian paham materinya udah pasti bisa lah gitu. Ya nggak sih? Itu mah gimana kalian ngerjain dan gimana kalian pemahaman materi. Ya, intinya paham logika soal, benar. Setuju gua kalau itu. Kalau misalkan ditetapkan kayak gitu, kayaknya nggak bisa deh. Kalau misalkan mutlak banget ya. Menurut gua kayak gitu sih. Nggak tahu kenapa. Gara-gara gua pernah kayak, soalnya ini. Iya, susah di logika soalnya benar. Apalagi dikejar waktu kan, jujur. Jujur di sana. Dikejar waktunya. Apalagi kalau misalkan lu orangnya panikan. Bah, udah di sana. Ayo pikirin logika 4 juta ini untuk kamu, ayo. Biasain ngerjain soal peluang aja, lama-lama cepet tahu mana yang pakai kombinasi, mana yang pakai permutasi. Ya, pahamin soalnya sih, udah itu doang menurut gua. Kok cuma ada suara soundboardnya ya, nggak ada suara abangnya. Berarti guanya di mute nggak sih itu? Di Divan? Itu mah ininya nggak sih settingannya? Wah kocak. Lanjut, 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 lanjut. Sumpah kak, dia jawab gua apa jawab Dena nih? Kalau jawab Dena, kalau jawab gua berarti bohong. Kok bisa dengar gua? Error, nggak tahu lah, gua bingung. Bukan orang Discord. Semangat dah, kata gua mah. Semangat ya. Itu tolong bantuin dong, kasihan. Lanjut ya, lanjut aja kah? Ini atau tuh dikali atau tuh dikali atau ditambah bang? Atau nggak bisa ini sih jujur, tapi kebanyakan atau tuh ditambah. Iya ditambah. Tapi tergantung konteks, tergantung konteks soalnya apa gitu. Dikali dan ditambah tuh tergantung konteks. Kalau misalkan kayak DWU Gendrowo kali ya, kayak DWU Gendrowo kayak gitu kah? Apa gua end dulu DWU-nya terus DWU apa iniin lagi? Gimana nih? Di aku ada suaranya kok. Ya udahlah ya, aman lah ya. Itu coba device kalian refresh dulu, dihapus dulu, Discord-nya dihapus dari ini ya. Entas dulu, entas dulu, saranin entas aja guys. Saranin entas aja sih menurut gua. Ya hapus data atau hapus yang mana sih kalau misalkan kan yang kayak nge-swipe gitu supaya keulang gitu. Apa sih gua nggak tahu namanya. Kalau di ini kalau misalkan ditekan lama gitu apa ya namanya nggak tahu lah gue itulah pokoknya ditekan lama kalau misalkan kalian pakai yang slide itu slide dari bawah dilamain slide-nya nanti kan itu bukan di uninstall di itulah gue nggak tahu namanya apa di itu gitu
Nah, iya diituin lah pokoknya nggak ngerti gua namanya apa jujur. Tapi kalau misalkan yang tombol-tombol itu, yang paling kiri yang muncul semua aplikasi itu loh, yang bisa pindah-pindah aplikasi gitu, itunya dihapus. Ya gak sih? Kalau misalkan di tombol-tombol kayak gitu, itunya dihapus. Itulah pokoknya nggak ngerti gua namanya apa, tapi itu. Tapi itu. Namanya hapus. Salah. Buset, bocor. Oh. Iya kayaknya dia di event deh, stream volume bener di event deh kayaknya. Gua soalnya kan di event. Stream volumenya di 100-in ada suaranya. Oke, lanjut 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 kebanyakan ini kebanyakan kebanyakan apa? Kebanyakan itu. Kebanyakan anu, lanjutlah. Pada pertemuan tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam satu kegiatan pada tingkat RW. Oke. Peluang terpilihnya satu laki-laki, dua perempuan. Atau dua laki-laki, satu perempuan. Berarti kan tadi katanya peluang terpilihnya satu laki-laki. Peluang, peluang A tuh ada misalkan satu laki-laki, dua perempuan itu kemungkinan kejadian A. Kemungkinan kejadian A. Ini atau katanya atau dua laki-laki, satu perempuan. Kemungkinan kejadian B. Kemungkinan kejadian B. Per seluruh kemungkinan terjadi NS. Nah, ini tuh di jumlah atau dikali, guys? Di jumlah atau dikali? Kan kejadiannya tidak terjadi secara bersamaan ya. Kan kalau misalkan terpilihnya satu laki-laki dan dua perempuan, nggak bakal terpilih lagi dua laki-laki, satu perempuan. Di jumlah. Karena apa? Karena apa di jumlah? Ditambah gitu. Karena apa? Atau. Karena atau. Gue nggak bisa mengklarifikasi bahwa atau itu adalah ini, tapi kebanyakan atau pakai jumlah ya. Ya, karena nggak sama-sama terjadi. Karena dua kejadian yang berbeda. Benar. Kejadiannya nggak bareng. Setuju kalau itu. Kalau karena atau doang, belum bisa deh kayaknya menurut gua. Iya, saling lepas. Benar. Eh, aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Itu. Benar. Kalau kalian belajar itu benar. Pernah dibahas Kak Surya. Oh pernah ya? Iya, kayaknya pernah deh. Tapi iya deh. Jujur lupa. Menurut gua soalnya atau tuh tergantung konteks lah gitu. Tapi kebanyakan mayoritasnya atau tuh emang di jumlah. Nah, kemungkinan kejadian A-nya apa? Kemungkinan kejadian A-nya satu laki-laki, dua perempuan. Berarti gimana? Satu laki-laki, dua perempuan. Satu laki-laki, dua perempuan. Ini kombinasi atau permutasi sih sebenarnya? Coba. Jelasin Bang, kapan atau kapan dan itu tadi kalau atau tuh kalau kapan nggak bisa gitu sih kapan atau kapan dan gue nggak terlalu ini itu tergantung konteks soal jujur ya. Tapi kalau jumlah itu dua kejadian yang berbeda. Kalau dikali itu terjadi saat kejadiannya sama gitu doang. Intinya gitu. Kombinasi, iya benar kombinasi. Kenapa? Karena nggak ada susunannya ya, benar nggak? Karena nggak ada susunannya. Jadi, satu laki-laki, dua perempuan. Satu laki-laki, 15. 15 kombinasi satu dikali 10 kombinasi 2 ya? Bener gak? Ditambah, infokan cara mikir sistematisnya. Kenapa nih? Coba. Ditambah, dua laki-laki itu berapa? Dari 15 orang ya? 15 orang. 15 kombinasi diambil dua laki-laki katanya. Dua dikali 10 kombinasi satu per
2 per karena kan seluruh kemungkinan keseluruhannya terjadi. Berarti 25 dari jumlahnya kombinasi diambilnya 3 ya. Diambilnya tadi katanya 3 ya. 3 orang, diambilnya 3 orang. Oke. Sampai sini. Diinfokan cara sistematisnya. Sistematisnya tuh bingungnya di mananya? Coba. Boleh dong? Ini. Bener sih. Epoi aman banget sih ini. Epoi kombinasinya. Kombinatorikanya. Kombinasinya lagi. Bingung kenapa dikali 10 kombinasi 2? Oh, coba. Bingung yang ini ya, 10 kombinasi 2. Karena kemungkinan kejadian A itu adalah satu laki-laki, 2 perempuan. Bener gak? Satu laki-laki, 2 perempuan. Bener gak? Satu laki-laki, 2 perempuan. Kalau misalkan kayak gitu masih bingung, kita pakai kotak-kotak aja dulu deh, gitu. Pakai kotak-kotak aja dulu deh. Pakai kotak-kotak aja dulu. Bentar. Ini konsepnya mirip-mirip feeling. Ini cuman kotak-kotak doang ya. Ini kemungkinan kejadian A. Kemungkinan kejadian A yaitu berapa? Kemungkinan kejadian A itu apa? Satu laki-laki, satu LK, satu laki-laki, dan 2 perempuan. Aku bawa. Oh, paham ya? Oh, aman berarti. Aman. Bagaimana? Nonton record aja udah kalau kayak gitu sih sedih banget sih jujur. Apalagi lagi membara-membaranya. Kan ya? Bagi tips coret cara cepat. Tips coret cara cepat, biasakan menghitung aja udah itu. Apa anak tangga, nah itu worth it juga, lumayan lah. 15 kombinasi 1, berarti 15 kombinasi 1. Ini perlu dijabarin nggak? Mau dijabarin atau langsung aja? Mau dijabarin kayak kalau langsung, ini bisa dilangsung. Jabarin, langsung jabarin aja ya. 15 kombinasi 1 tuh, dari 15 faktorial per 15 dikurang 1 faktorial, 1 faktorial. Dikali, aduh harus dekat lagi. Bentar. Dikali 10 faktorial per, jadi ada 15 cara, benar. Kalau 1 itu udah pasti 15 doang. Kalau diambilnya 1 udah pasti angka n-nya doang. 10 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial, ditambah 15 faktorial per 15 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial, dikali 10 faktorial per 10 min 1 faktorial, 1 faktorial per 25 faktorial per 25 kurang 3 faktorial ya. 3 faktorial. Benar gak? Sampai sini aman gak? Aman gak? Jadi jawabannya, aduh, 15 faktorial 15 faktorial per 15 min 1 faktorial per 1 faktorial. Jadi 15. Aman nggak kalau misalkan langsung kayak gini? 10 faktorial berarti 10 kali 8 per
2 dikali 1 ya. 10 kali 8, 10 kali 9, sorry. 10 kali 9 ditambah 15. 15 faktorial, 14 faktorial per. Aman apa gimana guys kalau langsung kayak gini? Takutnya ada yang bingung. Kalau ada yang bingung ngomong aja nanti langsung ini. 10 ini langsung berarti 10 faktorial ya. Aku aman. Ya yang lain ada yang nggak aman nggak? Kalau nggak aman ngomong aja. Nanti gue jabarin kok. Daripada bingung kan? Jabarin. Boleh. Jabarin aja ya. Jadi kayak gini. Kan ini sambungannya dari sini ya. Kita set gitu. Nyambung. Jadi kan 15 dikali 14 faktorial ya per. Buset gede banget. Ya udahlah. 15 dikurang 1 faktorial ini berapa? 15 dikurang 1 faktorial ini 14 faktorial ya. 14 faktorial dikali 1 faktorial. Kalau 1 jadi ini tuh tinggal dicoret 14 faktorial, 14 faktorial. 1 faktorialnya ngaruh gak? Enggak kan? Terus lanjut ke 10 faktorial dikurang. Jadi 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Karena 10 dikurang 2 jadinya 8 faktorial. Dikali 2 faktorial. Tipsnya sebenarnya gini sih cara ngerjainnya. Kalian lihat dulu si penyebutnya gitu. Kalau kombinasi ya. Menurut gua itu caranya. Supaya jadinya tahu bakal jadi berapa faktorial di ujungnya gitu. Nanti bisa dicoret. Gitu. Jadi 15 dikali 14 dikali 13 faktorial per 13 faktorial dikali 2 faktorial. Jadinya ini habis lagi, habis, ini habis. Nah, jendela namanya benar. Gila, Epoy W. 10 dikali 9 faktorial per 9 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, berarti ini tinggal yang 25 ya. Panjang juga. 25 kali 24 kali 23 kali 22 faktorial per 22 faktorial 3 faktorial. Coret-coret udah habis. Udah tinggal sisaan ya ini ya. Sisaan ya berarti. Bener gak? Tinggal kita kerjain aja ya. Itu 2 faktorial boleh dicoret sama angka genap langsung gak kak? Boleh, sebenarnya boleh. Tapi nggak gua coret aja. Cuman boleh aja langsung kalau mau. Tapi ya boleh sih. Boleh aja. Boleh. Mau kalian kali dua faktorial ke 2 ruas bisa. Nanti kan ini hasilnya bakal 3 doang ya. Gitu. Nah, terus kalau gua mungkin kali 2 faktorial bisa gak? Kali 2 faktorial kedua ruas. Penyebut dan pembilang berarti kan ini distributif ya dikali 2. Ini dikali 2 berarti ini habis. Ini ini kan ada 2 ya. Bener gak? Bisa gak kalau kayak gitu? Guys. Mau cara yang mana? Atau mau yang coret-coret di atas gitu? Menurut gue kayaknya lebih cepat kayak gini deh. Coret-coret aja. Oke deh kalau kayak gitu. Coret-coret aja ya. Lebih gampang benar. Tergantung sih. 15 berarti 14 ini kan 2 faktorial ya. Berarti 2 dikali 1 ya. Ini biar jadi 5 ya. Benar gak? Ini jadi 5. Ini jadi 7 ya. Ini jadi 7. Kita ambil yang ini 15 kali 5 dikali 9 ditambah 15
dikali 7 dikali 10 ya? Per ini ada 3 faktorial, berarti 3 faktorialnya kita jabarin dulu. Mana penghapus? 3 faktorialnya kita jabarin, 3 kali 2 kali 1. Ini jabarin ke sini. 8. 8-nya masih bisa dicoret, jadi 4 ya. 4. Jadinya 25 dikali 4 dikali 23. Ini tinggal dibagi aja sih. Ini kita tulis aja di sini. Kita lanjutin aja. 15 dikali 5 dikali 9 ditambah 15 dikali 7 dikali 10 per 25 dikali 4 dikali 23. Kita cari yang masih bisa dicoret, faktorin aja 15-nya bang supaya sesuku sama 25. Boleh, mau difaktorin boleh. Jadi 5 ya? Bener gak? Jadi 5. Tapi kalau misalkan kayak gini bisa gak guys? Yang bisa dibagi 5, dibagi 5 kedua ruas. Ke penyebut dan pembilang. Ini kan bagi 5 jadi 5. Ini 3. Karena penjumlahan ini dua-duanya harus 3. Bisa gak kayak gitu? Perlu diselesain pembilangnya dulu gak? Bisa ya? Kalau gue biasanya kayak gini. Kalau gue. Jadi ini habis ini 2 gitu. Terus kalau misalkan masih ada yang bisa dibagi lagi, bagi lagi. Tapi kayaknya udah nggak ada deh. Lanjut ke 3 kali 9. Tapi kalau misalkan penjumlahan harus ini ya, dua-duanya ya. Nggak boleh satu doang, yang ini nggak boleh. Jadi yang ini dan yang ini ya, ingat. Iya, tapi bebas aja sih. Soalnya kan menghitung tuh lebih ke kebiasaan kan. Jadi kalau misalkan kalian mau nyoret kedua di penyebutnya, dua-duanya harus kecoret juga, nggak boleh satu doang gitu. Kalau satu doang nanti hasilnya salah. Sama kayak halnya kayak gini. 6 ditambah 2 per 10. Kan ini bisa dibagi 2 ya. Ini jadinya kalau misalkan, kan harusnya kalau misalkan hasilnya kalau kalian jumlahin dulu kan. Kan ini angkanya gampang lah ya. 8 per 10 kan. Jadinya 4 per 5 gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mau disederhanakan dulu, ini tuh harus dicoret dulu. Kalau misalkan disederhanakan dibagi 2 kedua ruas. Ini dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Ini dibagi 2, 5. Ini 6 dibagi 2, 3. Ini 2 dibagi 2, 1. Jadinya hasilnya bakal sama ya, 4 per 5. Bener gak? 3 per 4. Emang iya? Iya, kalau misalkan penyebut dikali, kalau misalkan kita mau ngekali misalkan kayak gitu kan, ngekali 25 kan. Ngekali misalkan ngekali 10 di pembilang dan penyebut. Iya, harus distributif sifatnya soalnya. Gitu. Jadi ke ke yang ini dan ke yang ini gitu. Aman nggak? Kalau dikali harus dua-duanya juga kalau masih ada penjumlahan gitu. Aman. Nah, terus berarti jawabannya 3 dikali 9 ditambah 3 dikali 2 dikali 7 per 4 dikali 23. Ini udah prima semua ya harusnya ya. Bang, ngejar fundanya berapa lama? Ngejar fundanya berapa lama? Nggak tahu sih, jujur lupa. Tapi kalau misalkan kalian nyediain waktu buat belajar, udah nggak bisa disederhana. Ngejar funda matematikanya kan maksudnya, kayak yang fundamentalnya banget gitu. Itu tuh mungkin fundamentalnya berapa ya? Seminggu harusnya bisa. Kalau seminggu bahkan 3 hari kalau misalkan udah nggak banyak PR gitu, bisa sih.
Faktorin 3. Karena angkanya kecil nggak usah difaktorin, jujur. Angkanya kecil kok. Jadi 27 plus 6 dikali 7 berapa? Guys, 6 dikali 7, tolong dong. 6 dikali 7, 6, 42 ya? Ntar, 4 dikali 23. 4, 115 ya? Aduh, 5-nya kayak jambul anjay. 42. Jadi, 969 per 115. Masih bisa dibagi ya? Oh, 92. Emang iya 92? Apanya yang 92? 92, 92. Oh iya, 4 bukan 5. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Udah malam, Ci. Udah malam. 92 ya? Sorry, 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 sorry. Sebenarnya ngetes fokus aja, ngetes fokus kalian aja. Ngetes fokus kalian aja. Ngetes fokus kalian aja. Ngetes fokus kalian aja sebenarnya. Ini 9, ini 6 per 92. Masih bisa dibagi nggak? Apa masih bisa ya? Kita nyontek jawaban di opsi. Coba, ada nggak? Wait, kok nggak ada? Dibagi 23. Bisa jadi 3/4 itu. Dibagi berapa? 23 ya? Gelo, kelas banget. Nggak kepikiran gua. Dibagi 23. Kelas banget sih, jujur. 69, 92. 23, oh ya, 3 ya. 3, 23 dikali. Benar sih. 3/4 ya? Anjay, gila. Oh, gunanya aku bilang keluarin 15 supaya cepet endingnya nggak usah ngacilin. Oke, oke. Thank you sarannya. Ntar kita coba lah ya. Berarti tinggal di ini aja ya. Tinggal di faktorin ya. Ya, ya. Make sense, make sense, make sense. Nanti kita coba. 92 aku dikurang 69, berarti sama-sama dibagi 23. Ya, benar. Per 25. Oh, iya. Oke, oke. Thank you. Nanti gua coba deh. Nanti gua coba kelas. Thank you Bang Epoy. Nanti kita coba deh penghitungan. Gimana caranya? Ini apa? Ini Bang Epoy itu mirip teman gua anjir ngetiknya. Kayak curiga. Gila, ini udah sampai sini udah aman nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Bisa banyak banget coretannya. Aman nggak guys? Lanjut kah? Atau ini? Udah 2249 juga. Istirahatin otak dulu. Berapa soal lagi? Satu lagi. Cuman bahas satu teks doang kok. Soalnya mirip-mirip kalau misalkan ini komentarnya sebenarnya nggak susah banget, cuman ribet nih ngitung-ngitungnya. Kata Bang Epoy. Lanjut kah? Lanjut kah? Ada yang mau bertanya sebelum pindah? Siapa tahu ada yang mau bertanya soal ini. Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Nggak ada ya? Aman ya? Berarti aman nggak sih? Aman ya? Kita lanjut, oke? Deh, kapan lagi? Jujur nggak tahu. Gara-gara kan mau Ramadan ya. BTW yang mau menunaikan puasa, selamat menunaikan puasa ya. Bahas teks yang lain gitu. Eh, Tergantung sih, nggak tahu juga mau bahas teks yang lainnya. Tapi kemarin dibahas Wiwit. Jadi day one-nya ya, mungkin udah dibahas Wiwit. Bantuin kita yang bantai PM, anjay. DWU sahur nggak sih? Ya, insya Allah lah ya kalau nggak tidur. Bulan puasa belajar sampai sahur. Bulan puasa jangan belajar sampai sahur dong. Ntar pas paginya tidur. Lah kocak.
Terus nggak bisa gue, serius, gue nggak bisa kalau misalkan belajarnya malam banget gitu ya, nggak tahu kenapa. Belajar pas sahur oke lah, belajar sampai sahur benar, belajar pas sahur malah justru setahu gue ya, sedikit informasi gitu asik. Setahu gue otak tuh sangat sangat lancar atau sangat mudah menyerap pembelajaran tuh saat subuh, setahu gua katanya. Kata siapa gitu lupa. Kata siapa gitu. Tapi katanya kayak gitu. Jadi menurut gua mending kalian tidur jam 10 gitu, jam 11 bangun bangun sahur gitu. Baru belajar udah sahur. Daripada belajar maksain ngantuk-ngantuk. Bener gak? Itu juga nggak tahu sih kan preferensi ya, tapi menurut gua lebih efisien kayak gitu deh. Kok spesifik banget 819 itu mau top 1 ya berarti ya? Mau top 1 SNBT anjay. Bener nggak sih? 819 tuh. Tapi ngantukan banget aku kalau belajar pas sahur, jujur kita nggak tahu. Amin, amin, amin. Semoga gua top 1 dan lu top 1 juga lah. Amin. Lanjut ya, lanjut ya. Lanjut. Peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Dengan bendahara dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Ini tuh disusun berarti ya harusnya. Ini pakai permutasi atau kombinasi? Pertanyaan bagus. Ini permutasi atau kombinasi menurut kalian guys? Kombinasi. Permutasi. Benar. Kenapa permutasi? Karena ada urutannya. Iya benar, karena ada urutannya. Karena ada urutan dan karena disusun. Gitu. Jadi, eh, jadi ya kebalik pulpennya. Killing slot apa feeling slot sih? Feeling slot dong, masa killing slot? Jadi katanya peluang terpilihnya sekretaris perempuan. Aduh, mana ini? Sekretaris perempuan dengan ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Berarti sekretaris perempuan tuh, sekretaris tuh wajib bin kudu perempuan ya? Dan ketua dan bendaharanya nggak boleh berjenis kelamin berbeda. Berarti ada berapa kemungkinan nih dalam peluang? Jadi ada peluang misalkan peluang A. Ada dua kemungkinan kejadian. Kemungkinan kejadian A plus karena kejadiannya tidak akan terjadi secara bersamaan, maka menggunakan plus. Dan kemungkinan kejadian B gitu. Per kemu- kemungkinan seluruh kemungkinan terjadi. Nah, NA-nya misalkan NA-nya apa? NA-nya tuh NA tuh apa? NA tuh misalkan ketuanya adalah perempuan ya, ketuanya perempuan, bendaharanya laki-laki gitu. Ini ya, ketuanya perempuan, misalkan NA-nya ketuanya perempuan, otomatis bendaharanya laki-laki, bendaharanya harus laki-laki gitu. Terus kemungkinan kejadian B-nya apa? Kebalikannya ya, kemungkinan kejadian B-nya. Ketuanya itu adalah laki-laki sama dengan L, bendaharanya sama dengan perempuan gitu. LK lah ya, LK gitu. Nah, jadi karena tadi katanya kita emang bener sih pakai permutasi, kita pakai filling slot aja supaya lebih aman lah ya, lebih gampang gitu. Kalau pakai permutasi juga bisa, tapi kalian nggak mau ribet ngitungnya, mending menurut gue pakai permutasi, pakai filling slot. Jadi set, set. Ini ketua, bendahara, sekretaris. Tadi katanya sekretarisnya harus perempuan, bener gak? Sekretarisnya harus perempuan ya. Berarti
sekretaris dulu nih didahulukan, sekretarisnya 10. Dan yang kemungkinan kejadian A itu ketuanya adalah perempuan. Karena sekretarisnya udah diambil satu, jadi untuk perempuannya udah diambil satu untuk sekretaris, jadi ketuanya berapa guys? Ketuanya sisa berapa? Perempuan untuk ketuanya sisa berapa? Sisa berapa guys? Perempuan untuk ketua. Sisa 9 ya? Nah, bendaharanya berapa? Bendaharanya 15 karena laki-laki itu 15. Jadi 10 kali 9 dikali 15 dikali 10 gitu. Terus kita cari kemungkinan kejadian B-nya terjadi. Kemungkinan kejadian B-nya tuh apa? Tadi NA-nya ditambah. NA-nya ditambah. Yang mana? NA-nya ditambah. Yang mana nih, Kak? Ya, ditambah. Mana? Yang mana sih? Yang ini ya? Dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Oh, gini Kak Rus fix gini. Katanya tadi ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Nah, kita buat kasusnya kayak gini. Misalkan dalam kasus satu ya. Dalam kasus satu atau NA gitu. NA. Dalam kasus satu atau NA gitu. Nah, misalkan kan sekretarisnya udah pas kita buat 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 ini aja ya, buat kotak aja lah ya supaya gampang gitu ininya. Ini sekretaris, ini bendahara, ini ketua. Misalkan sekretarisnya udah pasti perempuan ya, bener gak? Sekretarisnya udah pasti perempuan, bener gak? Kak Rus fix gitu. Enggak ada suaranya ya? Tes 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 tes. Serius. Tes 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 tes. Ada ada ada. Oke. Ada. Ini udah ada suaranya nggak? Belum. Ya Allah, ada kecoa guys di kamar gua. Tiba-tiba ada kecoa. Tolong. Nyawa gua nih. Salah. Nyawa gua. Nah, kan tadi katanya sekretarisnya perempuan. Awas terbang. Nah, iya masalahnya di hordeng. Jujur, takut. Nggak takut sih, gua pemberani. Izin. Izin. Gua pemberani. Siap bantai. Nggak jadi. Kalau kecoanya terbang. Aman nggak? Ada suaranya Kak Karusfik? Cara jadi sender. Sender itu apa? Di DWO gimana ya Bang? Kirim ke Wiwit aja nggak sih? Biasanya dibahas sih sama Wiwit. Soundboard doang. Di event kali nggak tahu kenapa ya Discord. Ya udah deh kita ngasih tahu aja kasus satu dan ini tuh kasus satu kemungkinan kejadian A misalkan. Nah kan sekretarisnya udah pasti perempuan ya. Ketua dan bendaharanya harus berjenis kelamin berbeda. Misalkan ketuanya itu laki-laki, berarti bendaharanya tuh perempuan ya, bener gak? Discordnya sampai belajar, capek belajarnya. Benar. Nah, benar ya Bang Mei. Nah, terus gimana kalau misalkan ketuanya yang perempuan gitu. Nah, kita harus pikirin itu. Berarti ada dua kasus gitu. Ada dua kasus. Misalkan ini jadi kasus 2 yaitu kasus N kemungkinan kejadian B gitu. Izin Bang
Surya izin, King izin. Aduh, set set. Nah, jadi kalau kalau misalkan ini kan cuman laki-laki dan ketuanya laki-laki ya. Terus gimana kalau misalkan ketuanya yang perempuan? Jadi ketuanya ini perempuan, berarti bendaharanya laki-laki karena harus berbeda. Waduh, izin ada admin, jir. Ada admin, izin. Ada admin. Admin datang. Admin memantau. Bahaya banget. Jadi nunggu admin typing dulu ya. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Lah. Nah, jadi karena oh, oke. Tadi sampai mana sih? Nah, jadi ada dua kasus. Ada dua kasus nih gitu. Kalau dibayangin ya. Bakal ada dua kasus. Tapi kalau misalkan tua dan bendaharanya nggak ada jenis kelaminnya bebas lah gitu. Berarti ada berapa kasus ya? Harusnya. Ada 4 kasus sih kayaknya. Jangan ngikut, sorry deh. Nah, sekarang kita nyari yang kemungkinan kejadian B-nya. Kemungkinan kejadian B-nya. Tadi kemungkinan kejadian B-nya tuh apa guys? Ketua. Ini kolom ketua, bendahara, sekretaris. Katanya di sini tuh laki-laki ya. Ketuanya laki-laki, bendaharanya perempuan. Sekretarisnya udah pasti boleh diduluin, tapi mau nggak diduluin juga nggak apa-apa sih. Bakal sama aja hasilnya. Jadi sekretarisnya itu 10. Tadi katanya ketuanya tuh laki-laki ya. Ketuanya laki-laki 15. Cara memilih. Dan bendaharanya berapa? Bendaharanya itu 9 ya. Bendaharanya 9. Kenapa 9? Karena udah diambil di sekretaris. Udah diambil di sekretaris. Diambil 1 gitu. Jadi 15 dikali 9 dikali 10. Nah, ini terus kita cari NS-nya dulu deh gitu. Kita cari NS-nya dulu biar gampang. Kita nyari NS-nya dulu. NS itu apa? Seluruh kemungkinan kejadian terjadi ya. Berarti si laki-laki dan perempuannya itu nyatu, bener gak? Laki-laki dan perempuannya itu nyatu. Karena seluruh kemungkinan kejadian terjadi. Misalkan ini ketua, ini bendahara, ini sekretaris. Nah, di ketua ini ada berapa cara memilihnya guys di ketua ini? Ada 25 ya. Karena kan perempuan dan laki-lakinya bakal nyatu. Seluruh kemungkinan kejadian terjadi. Gitu. Karena ketuanya udah terpilih, satu, berarti di bendaharanya ada berapa cara memilihnya? Ada 24 ya, bener gak? Ada 24, bener gak? Benar. Di sekretarisnya berapa? Di sekretarisnya ada 23 karena udah terpilih lagi satu di bendahara. Aduh, tulis B-nya jelek banget. Nah, jadinya NS-nya 25 kali 24 kali 23. Terus tinggal kita substitusi deh ke nilai ke peluangnya yang udah tadi kita cari. Jadinya berapa? 9 kali 15 kali 10. Kill 1 tiap slot, killing slot kelas. Itu memudahkan untuk ini sih, apa? Masuk ke otak, apalagi kan pemahaman dari ini sendiri ya. Mantap, mantap. Itu works sih, works. Apa ya, metode apa ya? Gue lupa nama metodenya. Kalau di TikTok ada biasanya. 25 dikali 24 dikali 23 kemungkinan kejadian terjadinya. Seluruh kemungkinan kejadian terjadi. Ini bisa difaktorkan nggak guys? Jadi 9 kali 10 kali 15 difaktorkan. 1 ditambah 1 ya. Per 25 dikali 24
dikali 23. Jadi 9 dikali 10 dikali 15 dikali 2 per 25 dikali 24 dikali 23. Ini tinggal dihitung aja ya berarti. Tinggal dihitung. Ini dihitung, dicoret. Bentar, kita izin. Ini dibagi 5 jadinya 3, 5, dibagi 5 lagi 2, 1, udah habis jadinya. Ini 3 dibagi lagi 8, 1. Ini dibagi 1, 4. Ini dibagi 2. Benar gak? Jadinya jawabannya 9 per 2 dikali 23 ya? 9 per 46. Per 46. Aman gak? Gila. Ada gak jawabannya? Bentar, kita cek dulu. Ntar gak ada lagi. Gila, kita udah menamatkan. Sampai sini ada yang mau nanya gak, guys? Giloy. Ternyata gak sesusah itu ya. Soal SNBT ada sih yang susah. LBI. Ada sih yang susah LBI. LBI sih jujur, izin. Tadi itu 1 plus 1 gimana? Boleh. Ini tuh, karena kan difaktorkan ya. Nanti kalau misalkan didistributifkan, enggak premium. Enggak premium. Bentar. Ini difaktorkan ya. Kenapa bisa 1 plus 1? 9 kali 10 kali 15 itu yaitu 9 dikali 10 kali 15. Ini untuk satu yang ini. Ini distributif. Terus dikali satu yang ini. Jadi hasilnya bakal sama kayak yang ini. Gitu. Karena kan angkanya sama ya. Ini 9, ini 9. Ini 15, ini 15. Ini 10, ini 10 gitu. Bisa ya kalau nggak premium tutor bisa. Tapi setiap 3 file harus dihapus, mentok 3 file doang. Aman nggak, Kak siapa? Kak Vite. Paham, oke. Aman ya sampai sini? Ada yang mau nanya gak, guys? Udah, ini. Hack jadi dia puluh, hack jadi dia puluh, bisa jadi dia puluh, maksudnya? Jadi dia puluh tuh gimana? Hack jadi dia puluh. Hack jadi dia puluh. Hack jadi dia puluh. Oh typo. Oh typo. 1 plus 1 itu dari mana? Ini difaktorkan, Kak Gibe. Jadi karena kan ini sama ya, 9, ini 9. Ini 10, ini 10. Ini 15, ini 15. Nah, ini difaktorkan. Kalau misalkan kita lanjut ke pemfaktoran ini, kan sama ya, 9 berarti sama, 9 kali 10 kali 15 ini tuh sama dengan 15, yang ini kan. Nah, kita kalikan dengan 1, berarti hasilnya akan yang ini, akan yang kiri misalkan. Nah, yang kanan tuh 9 kali 10 kali 15, hasilnya akan yang kanan, jadi kita faktorkan gitu. Jadi terus 1 ditambah 1, jadinya 2 gitu. Nah, jadinya dikali 2 gitu, Kak B. Bahas teks yang lain kapan nggak tahu ya. Semoga secepatnya, tapi udah dibahas di Wiwit deh yang lain. Kita lihat nanti deh. Di tracker ada kok, di tracker di share biasanya. Telat mulu kalau nggak lihat event itu sih. Kalau nggak lihat event. Biasanya teman-teman yang hadir mulu di DWU kayak Dena, gue tahu Dena suka hadir. Siapa lagi ya? Nggak tahu, yang suka komen lah yang gue tahu. Pokoknya itu Dena yang suka komen, Arta,
Event itu kalender DC ya? Iya, kalender DC, benar. Prismon, ya Prismon suka yang suka komen, gue tau lah yang suka komen mungkin. Prismon, tahu gua? Gila, tak tahu gua. Ya minus Bang Spasikai kayaknya lagi turu dah. Yang sabar subur makmur. Yang sabar subur makmur itu apa? Malam banget, buset. Udah malam. Oke, sampai sini nggak ada yang mau nanya guys. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita tutup dulu. Karena tadi kita bahas peluang, ada sedikit pepatah. Asik ada sedikit pepatah. Lanjut sampai malam lagi. Aduh, ngantuk pak kita jujur. Mulai besok DWU-nya weekend lagi kah? Nggak tahu deh. Tapi lihat ini aja, lihat tracker aja. Kata kayak gini. Untuk SNBT ya, karena kita membahas peluang. Asik. Peluang lolosnya kita tuh yaitu adalah 50%. 50% lolos, 50% gagal. Caranya, aduh, ada kecoa, bentar. Caranya memperbesarnya adalah dengan belajar. Dan caranya gagal adalah tidak belajar. Sebenarnya gagal itu lebih mudah, semudah membalikan telapak tangannya sih gitu. Anjay, gila. Katanya gitu. Kata siapa ya? Gue lupa kata siapa tapi itu. Gila. Jadi ya pilihlah pilihan kalian mau belajar atau mau scroll TikTok. Scroll TikToknya nonton Pak Franz lagi. Cara cepat. Waduh. Udah belajar tapi peluang gagal 100%. Gimana tuh Bang? Waduh, nggak tahu. Itu mungkin ada miss-missnya mungkin. Kita harus cari tahu kan. Kan kita sendiri hanya kita melawan diri sendiri. Asik gila melawan. Kita tuh sebenarnya bersaing dengan diri kita sendiri, bukan bersaing dengan orang lain. Dem. Nonton Dracin sih nggak nonton sih jujur gua nggak nonton jujur. Amin. Allahu Akbar, ada kecoa guys. Tolong. Habis nonton apa bang? Dapat kata-katanya? Enggak sih, emang jujur. Gue orangnya puitis banget, izin. Salah. Ini kecoanya mau mandi jujur dari tadi nggak keluar-keluar, kocak. Jujur baru kali ini enjoy PM, makasih kak. Aduh, jadi malu deh kita. Aduh, malu deh kita kalau kayak gini. Bentar. Jam berapa? Eh, Ditangkap aja kak kecoanya. Iya tolong dong ke kamar gua. Oke, thank you semuanya yang jam 23.14 ini masih hadir. Berapa orang nih? 65 orang. Thank you banget. Udah meramaikan yang suka komen juga. Makasih banyak ya yang aktif, yang membantu teman-temannya. Semoga kita semua lolos di PTN impian masing-masing. Terima kasih. Gua izin turun dulu. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Thank you ya.